Banyak sekarang karena perbedaan sependapat seorang mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap ini bid'ah, ini haram, padahal semuanya punya dalil. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap arah pasti ada tujuannya. Bagi setiap mazhab pasti punya dalilnya. Yang penting untuk kita hanyalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan dalam salah satu kitabnya, man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha'i lam yashumma anfuhu ra'ihatal fiqhi. Barang siapa yang tidak mengetahui akan terjadinya perbedaan di ulama fikih, maka sampai kapanpun hidungnya tak akan pernah mencium indahnya bau fikih. Imam Syafi'i punya dua jenis dalam berfatwa, qaulul qadim dan qaulul jadid. Apa perbedaan di antara fatwa beliau itu? Pada qaulul qadim, beliau sangat keras akan dalil. Kalau ini haram, ya haram, ini sunnah, ya sunnah, ini wajib, ya wajib. Berbeda dengan qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Beliau lebih toleran akan hukum. Ini wajib bisa jadi sunnah, ini makruh bisa jadi haram. Begitu saking kenalnya Imam Syafi'i dengan fikih, beliau toleran akan hukum. Lah kita hanya perbedaan rakaat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, 4 rakaat baru salam atau 2 rakaat baru salam, baca kunut atau tidak, malah mengkafir-kafirkan orang padahal semuanya punya dalil. Imam Az-Zarnuji menyebutkan, man akhta'a at-tariqa dhalla la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Barang siapa yang salah jalan akan tersesat, tidak akan mendapatkan apapun sedikit atau banyak. Imam Az-Zarnuji menyebutkan yang salah jalan, bukan yang beda jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jawli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw ma'addaratiha mukashifa na'maduhu jalla 'alal inami bi ni'matil imani wal islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amana wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bil ummah wa jahada fillah haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Akbar Baitur Rahman beserta jajaran, selanjutnya Nini Mama alim ulama Cadiak Pandai, Langkok Sarato, Jubundo Kanduang, Limpape, Rumah dan Gadang, serta yang saya hormati jamaah tarawih yang hadir pada malam ini. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Salah satu bentuk syukur adalah mengucapkan lafaz alhamdulillah. Dalam kaidah tata bahasa Arab, alif lam pada kata alhamdu memiliki fungsi lil istighraq. Arti lil istighraq adalah untuk penghabisan. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semua pujian di bumi telah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tersisa sedikit pun untuk umat manusia. Tak ada alasan untuk kita sombong. Karena apa? Karena semua pujian telah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar dilimpahkannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat diberikan kepada Nabi memang untuk meminta syafaat, tapi kenapa kita harus bersalawatnya kepada Nabi untuk mendapatkan syafaat? Kenapa enggak bersalawat untuk diri kita sendiri agar bisa mendapatkan syafaat? Karena Nabi itu seperti gelas yang sudah penuh. Kalau diisi terus menerus, maka isi dari gelas itu akan melimpah. Limpahan itulah untuk kita. Bahkan enggak manusia aja yang bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat juga bersalawat pada Nabi. Tapi bentuk salawat Tuhan adalah dengan memberikan ampunan, dan bentuk salawat malaikat adalah dengan memohonkan ampunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sedikit bercerita. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, umat Islam sepakat untuk mengangkat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Namun ada golongan yang tidak setuju dengan pengangkatan Khalifah Ali sebagai pengganti Khalifah Utsman. Nama golongan itu adalah pengikutnya Muawiyah, karena Muawiyah pada masa pemerintahan Utsman menjabat sebagai gubernur di daerah Syam. Yang enggak terima Ali diangkat, karena kalau Ali diangkat pasti ia akan dilengserkan. Pada saat itu setelah pembunuhan Utsman terpecahlah umat Islam jadi 3 bagian besar.
Pertama, pengikut Ali. Yang kedua, pengikut Muawiyah. Dan yang ketiga, tidak Ali, tidak Muawiyah, pengikut yang netral. Nama mereka adalah kelompok Khawarij. Atas beberapa konflik yang terjadi, pasukan kaum Ali, pengikut Ali dan pengikut Muawiyah menyetujui diadakannya sebuah perang. Perang di daerah Siffin. Makanya perang itu disebut dengan perang Siffin. Pada perang Siffin, kubu Ali berhasil memukul mundur pasukan Muawiyah hingga salah seorang dari pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran, mushaf yang kedua kali dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan ujung tombak. Itu pertanda diadakannya sebuah perdamaian, diadakannya sebuah perundingan, namanya tahkim atau arbitrase. Diadakanlah tahkim di sebuah daerah yang bernama Daumatul Jandal. Sampai sekarang peristiwa itu masih dikenang dengan istilah tahkim Daumatul Jandal. Kenapa diambil daerah Daumatul Jandal? Karena waktu itu pusat pemerintahan Sayyidina Ali berada di daerah Kufah di Irak, sedangkan pusat pemerintahan Muawiyah berada di daerah Damaskus di Syam. Jadi diambillah titik tengahnya, yaitu daerah Daumatul Jandal di gurun An-Nafud di sebelah timur laut kota Sakaka. Hasil tahkim yang dilakukan oleh Amr bin As sebagai utusan dari Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusan dari Sayyidina Ali memutuskan bahwa Ali tetap menjadi khalifah, Muawiyah juga tetap menjadi khalifah. Namun kelompok ketiga masih belum terima dengan hasil keputusan itu. Kelompok Khawarij, mereka masih belum terima dengan keputusan Ali dan Muawiyah. Masih menuntut untuk membalas semua pelaku yang ikut serta dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Maka kelompok Khawarij itu mengirim satu orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam adalah seorang penghafal Quran, dikirim untuk membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seorang penghafal Al-Quran membunuh khalifah keempat umat Islam, membunuh orang yang sudah Allah pastikan masuk surga, membunuh orang yang Rasulullah beri gelar karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena banyaknya kemuliaan yang diterima oleh Sayyidina Ali, dibunuh oleh penghafal Quran hanya karena perbedaan pendapat yang terjadi. Sebelum wafat, Sayyidina Ali bilang pada Hasan dan Hussein, "Wahai cucuku, wahai anakku, sesungguhnya kelompok Khawarij ini akan terus tumbuh dari tulang sulbi bapak-bapak mereka." Dan benar, kelompok itu sudah tidak lagi bernama Khawarij, tapi menyatu dengan umat Islam itu sekarang. Apa sebab? Banyak sekarang karena perbedaan sependapat, seorang mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap ini bid'ah, ini haram, padahal semuanya punya dalil. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap arah pasti ada tujuannya, bagi setiap mazhab pasti punya dalilnya. Yang penting itu kita hanyalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan dalam salah satu kitabnya, "Man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha'i lam yashumma anfuhu ra'ihatal fiqhi." Barang siapa yang tidak mengetahui akan terjadinya perbedaan di ulama fikih, maka sampai kapanpun hidungnya tak akan pernah mencium indahnya bau fikih. Imam Syafi'i punya dua jenis dalam berfatwa, qaulul qadim dan qaulul jadid. Apa perbedaan di antara fatwa beliau itu? Pada qaulul qadim, beliau sangat keras akan dalil. Kalau ini haram, ya haram, ini sunnah, ya sunnah, ini wajib, ya wajib. Berbeda dengan qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Beliau lebih toleran akan hukum. Ini wajib bisa jadi sunnah, ini makruh bisa jadi haram. Begitu, saking kenalnya Imam Syafi'i dengan fikih, beliau toleran akan hukum. Lah kita hanya perbedaan rakaat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, 4 rakaat baru salam atau 2 rakaat baru salam, baca kunut atau tidak, malah mengkafir-kafirkan orang padahal semuanya punya dalil. Imam Az-Zarnuji menyebutkan, "Man akhta'at tariqa dhalla la yanalul maqsuda qalla aw jalla." Barang siapa yang salah jalan akan tersesat, tidak akan mendapatkan apapun sedikit atau banyak. Imam Az-Zarnuji menyebutkan yang salah jalan, bukan yang beda jalan. Karena perbedaan jalan bisa mengantarkan pada tujuan yang sama, berbeda dengan salah jalan. Jadi ketahuilah perbedaan-perbedaan dalam fikih. Jangan sampai kita malah meremeh-remehkan orang lain. Dulu agama datang untuk mendamaikan, tapi sekarang kenapa semua perpecahan yang terjadi yang disalahkan adalah agama? Ini haram, ini kafir, terjadi perpecahan, mengkafir-kafirkan orang, terjadi perpecahan antara umat Islam, sehingga citra baik umat Islam jatuh di mata dunia.
Ada penembakan sedikit yang salah umat Islam, ada pengumuman sedikit yang salah umat Islam, ada penghinaan terhadap umat Islam, umat Islamnya marah. Padahal penyebab Islam itu dihina adalah umatnya itu sendiri. Islam seperti gelas yang bening. Kalau diisi dengan air yang bening, gelas itu akan tetap terlihat bening. Tapi jika diisi dengan kopi yang hitam, gelas itu akan terlihat hitam. Islam enggak salah, penganutnya yang kadang salah dalam mengartikan Islam itu sendiri. Jadi saya tegaskan, kalau kita masih mengkafir-kafirkan orang, apa yang disebut oleh Dr. Haidar Bagir sebagai takfirisme, mengkafir-kafirkan orang, perpecahan yang terjadi, agama lain menghina Islam, jangan pernah salahkan agama lain menghina Islam. Nasaruddin Hoka, seorang sufi besar, atau di Arab nama beliau dengan Juha, dikenal dengan Juha, di Turki nama beliau dikenal dengan Nasaruddin Hoka. Saking terkenalnya beliau, salah satu situs dunia UNESCO menetapkan satu hari untuk memperingati beliau. Suatu saat beliau kehilangan kunci rumah. Rumah beliau dekat pasar. Lalu beliau carilah kunci itu di luar rumahnya. Orang pasar pun ikut membantu. 2 jam dicari, 3 jam, 4 jam, enggak juga ketemu itu kunci. Bertanya orang pasar, "Wahai Juha, di mana kau letakkan kuncimu sehingga kami tak bisa menemukan kuncimu?" Juha menyebutkan, "Saya tadi meletakkannya di dalam. Tapi karena rumah saya gelap, saya enggak mau carinya di dalam." Orang-orang marah, "Kalau kuncinya di dalam, kenapa cari di luar? Padahal di sana ada sebuah pelajaran penting. Terkadang kesalahan itu terletak dalam hati kita, tapi kita malah menyalah-nyalahkan orang di luar. Terkadang Islam itu, penyebab Islam itu dihina adalah umatnya sendiri. Tapi kenapa kita harus menyerang agama lain? Padahal penyebab Islam itu dihina adalah umat sendiri." Maka tak salahlah apa yang difatwakan, apa yang didiktumkan oleh Gus Dur bersama seorang pastor dan seorang mufti dari Mesir. God has no need to be defended. Tuhan enggak perlu dibela. Terakhir, mumpung masih di bulan Ramadan, perbanyaklah amal ibadah, berhentikanlah semua maksiat. Tapi ingat, jangan hanya di bulan Ramadan aja seperti ini. Di bulan lain harus juga seperti ini, karena Tuhan enggak di bulan Ramadan aja. Di bulan lain Tuhan juga ada. Semangatlah beribadah, hadirkan Tuhan dalam hati. Karena kalau bisa menghadirkan Tuhan dalam hati, bahkan mungkin pahala kita beribadah di masjid ini lebih besar daripada Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Tuhan enggak di Masjidil Nabawi, Tuhan enggak di Masjidil Haram, bahkan Tuhan enggak di masjid ini, tapi Tuhan di hati. Bisa jadi hanya dengan menghadirkan Tuhan di hati, kita diterima ibadah lebih besar daripada solat di Masjidil Haram. Ada sebuah kisah 2 orang malaikat ketika mencatat amal ibadah haji orang di Makkah. Salah satu malaikat bertanya, "Mana di antara mereka haji mereka yang mabrur?" Malaikat menjawab, "Gak ada satupun. Tapi ada orang di daerah jauh sana, ia tak ikut haji, tapi Tuhan menghitung hajinya mabrur. Bahkan karena dia, orang-orang di Arab ini hajinya dianggap mabrur oleh Allah." Cicit Nabi Zainal Abidin pernah berjalan dengan sahabatnya mengelilingi Ka'bah. Kata sahabatnya, "Alhamdulillah, betapa banyak orang yang mengelilingi Ka'bah." Lalu berkata cicit Nabi, "Astagfirullah." Diusaplah wajah sahabatnya. Lalu sahabatnya juga beristighfar, "Astagfirullah, betapa banyak binatang yang mengelilingi Ka'bah." Itu artinya, hadirkanlah Tuhan dalam hati, beribadah dalam beribadah akan menghadirkan kekhusyukan bagi kita. Bahkan seorang filosof mengatakan, berjalan dengan sendal di luar masjid tapi hatinya selalu terpaut pada Tuhan lebih baik daripada berdiam diri di masjid tapi hatinya selalu memikirkan sendal yang ada di luar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah dan janggal. Malumlah ambo urang mudo nan jolong gadang, darah nan balun setampuak pinang, muan nan balun setahun jaguang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.